Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Yang saya hormati Hadratul Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad dan juga para alim ulama, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Jihad, barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul alamin, yang dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebagai umatnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, di hari Ahad tanggal 14 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai karunia kepada kita, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mulia ada di Masjid Al-Jihad ini Allah takdirkan bisa bangun dari tidurnya, dan dengan kekokohan iman atas pertolongan Allah maka bisa sampai ke Masjid Al-Jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan iman Islam takwa kita kepadanya. Hadirin rahimakumullah, tadi telah diawali bahwa ini suasana Syawal, di mana Syawal itu adalah kita telah melaksanakan ibadah siam Ramadan. Walaupun ini sudah 2 pekan, maka saya haturkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam kita semua, dan senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini kita akan membaca Syu'abul Iman, dan insyaallah mudah-mudahan insyaallah kita pada pagi ini membaca yang ke wasyubatu rabi'atu wa salasun hibdul lisan, insyaallah, yakni syu'abul iman yang ke-34 adalah menjaga lisan. Dan jamaah jihad adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa sudah mampu menjaga lisannya, sehingga tidak ada di antara jamaah yang tersakiti karena lisan. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam bahasa Sunda Islam ada istilah tisoledat letah lebih bahaya daripada tisoledat suku, ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kesalahan pada lisan itu bisa lebih bahaya daripada tergelincirnya kaki. Karena pada demikian, karena betapa bahayanya dari akibat kesalahan lisan itu, maka di antara syukur iman itu adalah
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kalimat secara umum dalam bahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu. Ini adalah bukan berarti sekedar kata-kata, tapi ini mengandung peringatan juga bahwa mulut kita ini bisa menjadi bahaya bagi kepada yang memiliki mulutnya itu sendiri. Hadirin rahimahullah, maka dalam hadis Rasulullah yang begitu banyak tentang kemuliaan orang-orang yang mampu menjaga lisannya, demikian pula bahaya bagi orang yang senantiasa tidak mampu menjaga lisannya. Hadirin rahimahullah, dalam hadis Rasulullah yang kemarin ketika Ramadan ini banyak disampaikan oleh ulama kita, oleh guru-guru kita, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina qarin. Ya, Rasulullah bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah qari'ul Quran, yang kedua hafizil lisan. Yang pertama adalah orang yang terus membaca Al-Quran. Insya Allah jamaah al-jihad, walaupun Ramadan sudah berlalu, baca Quran tidak pernah berhenti, ya. Karena wujud keberhasilan Ramadan adalah justru setelah Ramadan ini bagaimana kita masih tetap tilawah Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan 1 hari 1 juz, bahkan mungkin 1 hari 2 juz, mudah-mudahan itu bisa istiqomah sampai hari ini dan selanjutnya. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Surga Allah Subhanahu wa taala ternyata merindukan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Tidak sembarang berbicara, tidak sembarang berkata, tidak sembarang berucap, ya. Maka ada kalimat ucapan itu sesuai dengan makomnya, dan makom pun ada ucapannya. Artinya harus kita sesuaikan di mana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang senantiasa intelek, ya sesuai dengan keintelekannya. Ketika kita berbicara dengan para hamba-hamba Allah yang senantiasa mungkin strata pendidikannya tidak setinggi jamaah al-jihad, maka kita sesuaikan. Rasul bersabda, berbicaralah sesuai dengan kadar akal orang yang kita ajak bicara. Ya, ini adalah karena pembicaraan itu supaya kita bisa memaknai, bisa dipahami oleh level tertentu. Contoh jamaah Allah, ketika kita lihat guru TK, itu guru TK itu akan bisa diterima oleh anak-anak TK kalau guru TK ini ngikutin pemikirannya tingkatan TK. Maka guru TK itu kan harus 3C katanya, cerdas, cantik, centil gitu ya. Nah, itu 3C. Kenapa? Karena kalau di guru TK semua perlakukan anak-anak TK seperti guru SMP, anak SMP tidak akan nyambung. Itulah biqadri uqulihim. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan kadar akal orang yang diajak berbicara. Kalau jamaah jihad kan sudah intelek semua, ini luar biasa ya. Alhamdulillah sudah high class insyaallah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, jaminan bagi orang yang mampu menjaga ucapannya, Allah yang akan membaguskan perbuatannya. Dalam surah Al-Ahzab 70 dan selanjutnya itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, yang Allah tuntut dari setiap hamba Allah yang mungkin kita semua insyaallah dalamnya, ittaqullah, pertama itu bertakwa kepada Allah. Setelah wujud iman dalam ketakwaan, perintah yang kedua adalah wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadid. Sadid itu artinya perkataan yang benar kalimatnya. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi tidak mungkin orang yang beriman dan bertakwa ucapannya bohong. Dalam pelajaran sebelumnya adalah al-wafa bil ahdi, memenuhi janji ya. Dan karena saat ini banyak orang yang berjanji tapi mengingkari janjinya. Nah, orang yang beriman itu adalah wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan yang benar. Wa qulu qawlan sadida,
sudah benar, maka insya Allah perbuatannya akan lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau ucapannya sudah bohong, jangan harap perbuatannya akan baik. Ini ukuran jamaah. Maka ketika jamaah yang terhormat yang mulia, ketika kita memiliki teman atau sahabat atau tetangga, yang kita pegang apa? Ucapannya. Apalagi kalau seseorang ingin nyalek, nyalon legislatif, ya baik tingkat pusat, daerah ataupun provinsi ataupun kota atau kabupaten, nyalek juga. Maka yang harus kita perhatikan adalah ucapannya. Kalau ucapannya dia benar, insya Allah perbuatannya akan baik. Tapi kalau ucapannya sudah bohong, jangan harap perbuatannya akan baik. Ini maka yang dituntut dari setiap kita adalah sebelum segala sesuatunya adalah ucapannya. Maka kita memegang orang dalam ucapannya. Kalau ucapannya sudah bohong, jangan harap perbuatannya akan lebih baik. Allah SWT menegaskan, Awwaqulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan membaguskan amal-amalmu dan Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosa. Ini adalah ucapan yang benar. Maka Rasulullah SAW yang mulia itulah hamba Allah yang senantiasa tidak pernah berdusta. Maka hadirin Allah, ini penting dalam hidup kita, bagaimana senantiasa kita menjaga hati-hati dalam ucapan kita. Maka kaum muslimin dalam surah Al-Hujur Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah sesama saudara. Kata-kata fa'aslihu, ya, ayat ini adalah menunjukkan yang namanya mendamaikan pasti itu melalui negosiasi. Seperti kita dulu ada negosiator untuk mendamaikan GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ketika ada kerusuhan di Poso, itu kan karena ada faslihu, didamaikan. Nah, ini adalah ucapan, ini adalah ucapan yang bermakna. Maka dari berikutnya Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minkum. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang diperolok. Secara khusus Allah tegaskan, janganlah perempuan memperolok perempuan yang lain, karena bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Berarti jamaah Allah, yang terpenting bagi kita adalah jangan pernah kita merasa paling baik, ya. Jangan, kalau kita harus merasa benar dalam agama yang benar, tapi dalam kehidupan berbanding dengan masyarakat, dengan manusia, jangan merasa bahwa saya paling bertakwa, gitu, ya. Saya ini kan sudah paling benar, saya ini paling soleh. Tidak begitu ketika kita berhadapan dengan manusia, ya. Tapi ketika kita berpegang teguh dengan agama, kita yakin agama Islam agama yang paling benar. Tapi dalam sikap, dalam perbuatan, dalam amal kita, jangan merasa paling benar di hadapan manusia, jangan merasa paling soleh di hadapan manusia. Allah tegaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Janganlah kamu merasa paling suci. Jadi kalau kita, maaf, ini maksudnya kalau jamaah bertemu dengan orang, jangan pernah merasa paling suci, jangan merasa paling bertakwa. Kalau merasa demikian itu akan merendahkan orang lain. Tapi ketika kita berkeyakinan agama, yakinlah agama kita adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Tapi kaitan dengan amaliyah kita dengan sesama manusia, jangan merasa paling baik di hadapan manusia. Karena setiap orang punya kekurangan, punya kesalahan. Itu jangan Allah, ya, jangan kembali dan merasa agama paling benar. Itu keliru, Pak. Justru agama Islam itu agama yang paling benar. Tapi ketika kita berhadapan dengan sesama hamba Allah,
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah yang menciptakan manusia, Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang menjadi bisikan hati. Ini bisikan hati Allah nggak tahu. Ya, jangankan yang terucap, baru tersirat di hati, Allah sudah tahu. Jamaah lihat hari ini duduk di masjid, kemudian setelah dari masjid ini ada rencana mau kemana, Allah sudah tahu. Ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka di dalam ayat yang berikutnya Allah tegaskan, idh yatawakkal mutarakiyan min anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ya. Siapa malaikat yang senantiasa yatawakkal mutarakiyan min anil yamini wa anil shimali qa'id? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di situ ada dua malaikat pengawas, raqib dan atid. Ini jamaah Allah. Allah Maha tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, yang tersirat di hati kita, yang dibisikkan hati kita, Allah Maha tahu. Apalagi yang diucapkan, karena setiap yang kita ucapkan ada malaikat pengawas, yaitu raqib dan atid. Maka hadirin Allah, hati-hati kita jangan senantiasa mengucapkan sesuatu yang menyakiti kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin terperanah karena ucapan kita, yang membuat kaum muslimin senantiasa rasa kecewa karena ucapan kita. Ini hati-hati dengan ucapan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 33:58, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, dan orang-orang yang senantiasa menyakiti mukmin mukminat, ya, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, dengan yang tidak mereka lakukan, maka sungguh orang tersebut telah memikul dosa yang sangat besar. Jadi jangan pernah jamaah yang dirahmati Allah kita menimpakan prasangkaan ataupun tuduhan kepada kaum muslimin yang tidak. Itu jamaah Allah. Maka dalam sabda Rasul, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan menjaga lisannya. Hadirin Allah, ketika ingin selamat, selamat di akhirat, selamat di dunia, adalah menjaga lisan kita. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Rawahu Bukhari. Ini hadis dari Imam Bukhari. Rasul menegaskan salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Hadirin rahmatullah, maka dalam hadis lain Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi berbaginya gitu. Daripada ucapan kita bisa menyakiti orang lain, lebih baik diam. Lebih baik jangan dikatakan, ya. Seandainya apa yang akan kita ucapkan membahayakan orang lain. Maka dalam sabda Rasul disebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Rawahu muttafaqun alaih. Rasul bersabda, selamatkan takutlah kamu kepada neraka, ataupun selamatkanlah kamu dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma, separuh buah kurma. Kalau tidak mendapatkan itu, dengan apa? Fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Kalau belum bisa bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan ucapan. Subhanallah jamaah Allah. Ini penting bagi setiap kita. Kalau kita belum bisa berbicara, belum bisa bersedekah dengan harta kita, bisa sedekah dengan ucapan.
ucapan yang baik. Fabi kalimatin thayyibah, maka dalam hadis yang muttafaqun alaih sama, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Jadi ucapan yang itu shadaqah. Jangan dikira ketika jamaah yang mulia ini adalah senantiasa berbicara kebaikan, berbicara yang baik-baik itu sudah shadaqah. Wal kalimatut thayyibah shadaqah, muttafaqun alaih, dan kalimat yang baik itu adalah termasuk kepada shadaqah. Ini adalah pentingnya ucapan-ucapan yang baik. Hadirin Allah, maka oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga ucapan kita. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang salah tidak sekedar berakhir begitu di dunia, tidak hanya berakhir di dunia, tapi ada konsekuensi akhirat. Inilah kaum ini. Jangan kira, mohon maaf ya Allah, ketika kita berbicara hari itu selesai, tidak demikian. Tapi justru ada tanggung jawab akhirat yang lebih berat. Maka dalam hadis Rasul disebutkan, suatu saat Mu'adz bin Jabal itu kan bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudhiluni jannata wa yubayyiduni 'anil nar. Mu'adz bin Jabal itu, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang amal itu bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasul sangat bersabda, sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar, azim, ya, dan Allah akan mudahkan kepada orang yang Allah mudahkan baginya. Dalam hadis itu yang begitu panjang, Rasul menegaskan berjalan menuju surga adalah beribadah kepada dengan tidak menyekutukan Allah, kemudian berbagai macam amal. Kemudian Rasul sampai di hadis itu adalah, mau aku tunjukkan amalan pokok amalan kebaikan. Kata Rasulullah, di antaranya adalah puasa, itu adalah menjadi junnatun dan selanjutnya. Dan terakhir Rasul dengan kalimat kuffa al-hada, jagalah lisan. Jadi jamaah Allah, dari semua puncak amal soleh kita adalah yang terpenting dari semuanya adalah hati-hati dengan lisan. Karena ternyata ibadur rahman, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila bertemu dengan orang-orang jahil, orang yang ini dalam makna adalah orang yang memakinya, mencacinya, mencemoohnya. Umpama dia bertemu dengan orang jahil, mencaci, mencemooh, mengejeknya, qalu salama, dia berkata dengan ucapan yang penuh kebaikan. Maka hadirin Allah, inilah ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah ciri yang kedua setelah wujud di muka bumi dengan berjalan dengan baik adalah mereka yang senantiasa kalaupun dicaci maki, kalaupun dicemooh oleh orang lain, dia tidak membalas cemoohan, tapi qalu salama, dia membalas dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Ini ibadur rahman. Maka hadirin Allah, pantas Rasul menyatakan dalam hadisnya bahwa kalimat thayyibah shadaqah, ucapan-ucapan yang thayyibah, kalimat thayyibah adalah sudah kita bersedekah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul disebutkan bahwa innallaha yarda lakum salasan wa yukrihu salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kamu dalam 3 kategori, dan Allah juga membenci dari kamu itu dalam 3 kategori. Yang Allah ridho adalah pertama, anta'budahu wa la tusyriku bihi, kamu beribadah kepadanya dan juga dengan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridho dari kita senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan yang ketiga jangan bercerai-berai. Sedangkan yang Allah benci dari kita 3 hal adalah yakni kila wa qola, orang yang senantiasa banyak kila wa qola, banyak berbicara, kesana kemari, banyak ngobrol aja. Kalau ngobrol kebaikan silakan, tapi kalau ucapan yang
kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam itu tentang Al-Baqarah itu kan, ya, ketika Allah tegaskan, Allah perintahkan kepada kamu supaya menyembelih seekor sapi. Orang Yahudi kan nanya, sapinya yang bagaimana? Terus kondisi sapinya warnanya yang bagaimana? Akhirnya mereka karena terus bertanya, jadi susah. Maka tidak perlu kita banyak bertanya kalau memang tidak dibutuhkan. Ya. Apalagi niat bertanya hanya sekedar ingin menguji orang yang ditanya. Beda kalau lagi ujian skripsi, beda Pak. Lagi tesis memang itu kan untuk mengetahui benarnya ini yang dia buat gitu kan, itu lain lagi kan. Ini yang dimaksud adalah kadang-kadang orang yang senantiasa merasa lebih tinggi ilmunya sehingga menganggap rendah orang lain. Dia nanya sesuatu yang dia sudah sangat paham, ketika yang ditanya tidak begitu pas, maka dia akan senantiasa mendebatnya. Ini yang dibenci Allah SWT. Yang ketiga yang Allah benci dari kaum muslimin itulah wa'idhu'atul mal, dan senantiasa menyia-nyiakan harta. Harta kita itu jamaah Allah jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, mana tidak ada manfaat? Hanya karena tetangga beli sesuatu, kita juga takut dianggapnya tidak punya, beli gitu kan. Padahal kita tidak membutuhkan amat barang tersebut. Itu berarti kategorinya wa'idhu'atul mal, yakni kita menyia-nyiakan harta. Itu termasuk kategori yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Kutiba 'ala bi adama nasibuhu minaz zina, mudriku dzalika la mahata." Ya, Rasul bersabda, telah ditetapkan bagi Bani Adam itu adalah bagian dari zinanya dan manusia tidak bisa menghindari itu. Fal 'ainani zinahuma an-nadhur, maka itu zinanya apa? Melihat. Ya, melihat lawan jenis itu ya. Maka kemarin itu teman ngobrol di acara halal bihalal itu, kemudian ibu-ibu nanya sama teman saya, "Pak, nih kan sini pemandangannya indah, lebih indah mana kalau di pemandangannya indah ini di bawahnya ada uang, Bapak lihat mana kira-kira?" Ya, saya lihat uang, berarti Bapak nggak tahu kan? Jawab gitu. Sekali pandangan indah, tapi di situ ada berjejer wanita. Wanitanya pakaiannya seksi. Bapak lihat mana? Pakaian seksi, normal banget Pak. Artinya jangan tolong. Itu melihat wanita yang tidak yang tidak semestinya kita, itu adalah zina mata. Yang Rasul menyatakan, maksudnya tidak bisa melewati itu. Karena pasti kan, ya. Apalagi di Indonesia ini, apalagi jamaah yang kemarin mungkin ke pantai itu ya. Kan di Indonesia itu di Pak Jam begitu lebaran yang penuh mana? Pantai. Sampai berdesakan luar biasa ya. Di Pangandaran itu sampai ditolak itu masuk Pak. Saking penuhnya. Itu langsung habis Ramadan. Setelah Ramadan yang penuh pasti pantai. Bukan tempat rekreasi lah yang penuh. Wallahu a'lam ya. Itulah kebiasaan Indonesia. Ya. Insya Allah jamaah aja tidak demikian ya. Hanya menonton di televisi kayak gitu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa adnani, dan telinga itu zinahuma al-istima', ya al-istima'u. Sedangkan zinahnya telinga itu adalah mendengar. Kan banyak mendengar sesuatu yang kurang panas itu ya. Nah, kadang-kadang kalau suatu hal yang benar itu ditanya lagi, awalnya gimana sih? Nah, itu. Kemudian wa bisa zinahu al-kalam. Sedangkan lisan itu zinahnya apa? Bicara. Maka kenapa ketika haji itu yang Allah larang dari kita? Ya, terus ya, pala pasang, wala kusuko, wala jidal. Tidak boleh kopas. Profesor berbicara yang berkaitan dengan lawan jenis itu adalah kopas. Maka selama proses haji itu hati-hati itu lawan itu. Mungkin tidak bicara, tapi lihat gambar itu lepas. Ya, apalagi film, oh nauzubillah. Ya, lagi haji, lagi Arafah, mainnya HP terus, nah bisa lepas. Hati maka Allah tegaskan,
boleh kusuk, tidak boleh jidat. Ropas itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung kepada ke arah syahwat, itu ropas. Maka dalam ketika kita berpuasa pun sama, Pak. Dalam Rasul itu Allah tegaskan, ketika orang berpuasa maka tidak boleh ropas. Hadirin Allah, ternyata zina lisan itu apa? Ucapan. Ya, ucapan. Kan banyak istilah kadang-kadang itu. Ada istilah sekil lah gitu. Bupati lah, terato. Itu adalah ucapan-ucapan yang ropas sebenarnya. Ya. Insya Allah jamaah paham ya sekil ya. Yang jemaah ini ya bisa ropas ini. Nah itu jangan perlu. Kemudian waliyadu zinaha, sedangkan tangan zina yang tangan apa? Meraba. Maka kenapa kemarin menjelang Idul Fitri itu kan ada di WA itu Pak yang arah kaitan dengan siapa mahram dan siapa yang mahram. Jangan sampai kita salaman dengan yang mahram, yang tidak mahram Pak. Ya, contoh adik ipar kan tidak boleh kita salam, betul ya? Kadang-kadang main peluk itu astagfirullahaladzim. Contoh nih, mohon maaf yang terjadi kadang-kadang di masyarakat kita, karena ini atasannya cowok Pak, atasannya cowok ya, bawahannya perempuan, saking ingin mantapnya Pak, cipika-cipiki, kan itu haram. Tapi kan ini orang tua saya, orang tua dari mana? Itu atasanmu. Ini kadang-kadang astagfirullahaladzim, niatnya halal di halal, tapi yang terjadi justru haram di haram. Astagfirullahaladzim. Kan bukankah ketika kita salaman dengan orang yang bukan mahram kita, kan itu haram, betul ya? Karena Rasul tidak pernah bersalaman dengan wanita. Ini jawab Allah. Kadang-kadang di masyarakat kita tuh ini dilanggar Pak. Padahal zina tangan itu adalah dengan meraba. Kalau salaman dengan sesama jenis adalah Rasul menyatakan kalau kita bersalaman itu maka berguguranlah dosa di antara kita. Salaman itu jamaah Allah. Maka insya Allah taala jamaah yang mudah berhati-hati. Kemudian warijlu zinaha al-khutbah. Ya. Sedangkan kaki zina itu adalah melangkah ke tempat yang tidak semestinya. Kemudian jamaah Allah, wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Rasul menyatakan sedangkan hati itulah keinginan dan angan-angan. Jadi kalau sudah menginginkan itu ada di hati. Contoh, melihat sesuatu yang menarik, terangan-angan di hati, itu hati pekerjaannya. Maka yusaddiqu dzalika al-farju, akan dibenarkan zinanya itu dengan pahalanya, dengan kepalanya, atau didustakan dengan pahalanya. Artinya ya Allah, di sini adalah kategori zina lisan itu dengan ucapan. Maka hati-hati dalam berucap. Bisa saat ini ucapan dalam arti ucapan langsung atau dalam bentuk tulisan. Karena saat ini media sosial itu luar biasa. Hadiah agama Rasul Taala, maka dalam Rasul disebutkan bahwa muslim yang terbaik adalah yakni man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang senantiasa orang lain selamat dari lisan dan dari tangannya. Maka hadirin Allah, inilah pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Maka Imam As-Syafi'i berkata, "Idza arada ahadukum mulkalama fa alaihi an yufakkira fi kalamihi fa in dhaharat maslahatun takal." Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa apabila engkau hendak berbicara, maka pikirkanlah pembicaraanmu itu. Kalau nampak kemaslahatan, ungkapkan. Kalau senantiasa tidak nampak kemaslahatan dari apa yang akan kita ucapkan, jangan diucapkan. Jadi pikirkanlah apa yang akan kita ucapkan. Jangan sampai asal bicara. Jangan asbun ya, betul ya. Jangan asbun. Kenapa? Karena ketika kita asal bicara, itu akan menyakiti lawan bicara kita. Maka hati-hati jawab Allah. Maka ternyata orang yang senantiasa
mampu berbicara dengan baik itu adalah sebagai ukuran kebaikan seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang senantiasa tidak mampu berbicara dengan baik, maka itu pun adalah ukuran ketidakbaikan seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka mungkin yang beruntung adalah orang yang senantiasa meninggalkan dari ucapan perbuatan yang tidak berguna. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan ucapan perbuatan yang senantiasa tidak berguna. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi setiap kita sebagai hamba Allah yang muslim, pertama kita harus berbicara yang benar. Qaulu wa qulu qaulan sadida. Yang kedua, jangan Allah, bicaralah kita senantiasa yang terbaik. Mana ucapan yang terbaik? Mengajak manusia kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak bukan dengan ucapan, maka dengan berbicara. Dan itu adalah ucapan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan Allah, maka senantiasa jadikanlah ucapan kita sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, hati-hati dalam berbicara, karena setiap ucapan kita tercatat oleh malaikat. Jangankan perbuatan kita, setiap ucapan kita, satu kata pun pasti tercatat oleh malaikat. Kemudian jamaah Allah, maka kita harus menghindari ucapan yang tidak baik seperti ghibah, fitnah, namimah. Itu ucapan. Ya, ucapan itu adalah ghibah, ucapan yang mengandung kepada bahaya, mengandung kepada bahaya. Ghibah itu Allah ibaratkan memakan daging bangkai saudara, itu ghibah. Itu kan ucapan. Apalagi fitnah, dan fitnah ini luar biasa. Jangan Allah, saya baca di media sosial itu bahwa kalaulah Rusia bahwa membeberkan tentang kejahatan tragedi 11 September itu tahun 2001 yang World Trade Center dibutuhkan, itu siapa pemeran utamanya, maka Amerika akan senantiasa dituntut oleh seluruh dunia. Itulah. Makanya pasal ini ketika Rusia memerangi Ukraina tidak begitu ini, karena ada rahasia di area Amerika, termasuk proyek COVID-19. Ternyata Allah alam bahwa laboratoriumnya ada di Ukraina. Jawab Allah. Maka kita tinggal menunggu saja, insyaallah taala semakin jelas nanti yang benar siapa, yang fitnah siapa. Karena memang dengan fitnah juzbu korpus bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, berapa juta umat Islam yang dibantai. Itu kan fitnah, ya. Karena setelah diperangi Irak itu ditemukan nggak senjata pemusnah massal? Kan tidak ada. Kan itu berarti fitnah. Subhanallah. Maka dengan fitnah Afghanistan diperangi Amerika selama 20 tahun. Itu dengan fitnah. Maka ini fitnah itu adalah ucapan. Maka hati-hati, termasuk namimah. Kalau namimah adalah mengadu, ini harus kita hindari. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka Allah SWT menegaskan kepada kita dalam Al-Quran, menegaskan kul li ibadi yaquluna allati hiya ahsan. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berbicara yang lebih baik. Ucapkanlah yang lebih baik, ahsan, yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja senantiasa manfaat dari ucapan yang baik. Dalam Rasul disebutkan bahwa keutamaan dari ucapan yang baik adalah pertama, Allah akan memperbaiki amal kita. Ketika kita berbicara yang baik, berbicara kebaikan, maka Allah yang akan membaguskan amal kita. Ini hikmah dari ucapan. Maka jamaah rahimahullah, ketika kita memiliki teman selalu komitmen dengan ucapannya, maka insya Allah perbuatannya akan lebih. Tapi kalau ada orang yang berbicaranya menggampangi, ya, dan ternyata sikapnya berbeda, maka itu adalah sebagai wujud dari hasil ucapannya. Jadi ketika kita berbicara yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala
cara yang baik, maka akan meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu akan dicurahkan kepada orang yang berkata yang baik, berkata yang benar, ya. Kan beda Pak, kalau bicara kepada orang tua, Allah menegaskan bukan ucapan yang benar tapi ucapan yang mulia, qaulan karimah, ya. Tapi ketika bicara kepada anak adalah qaulan sadida, ucapan yang benar. Subhanallah, ini kalau diteliti kembali ke dalam tafsirnya luar biasa dalam Pak. Bicara kepada anak dalam rangka mendidik ucapan yang benar. Maka hati-hati para guru, para orang tua kalau bicara kepada itu harus benar. Benar dalam arti sesuai ucapan kita itu, perilaku kita harus sesuai dengan ucapan kita. Jangan sampai, mohon maaf, insyaallah sini tidak ada. Jangan sampai apa yang kita ucapkan justru kita yang membatalkan ucapan kita sendiri di hadapan anak kita. Ini salah besar. Karena anak kita akan meniru apa yang dilakukan. Ini mohon maaf sering saya contohkan kalau kepada jamaah majelis taklim itu seperti terjadi orang tua itu umpama ingetin nak, hati-hati kamu jangan berbohong, ya. Tapi ketika ada telepon orang tua ditanyain ayahnya, bilangin bapak lagi tidak ada. Dia nasihat sama anak jangan berbohong, tapi bapak justru minta orang dibohongi oleh guru. Kan ini bertentangan banget. Atau kadang-kadang orang tua nasihatnya sangat baik Pak, hati-hatinya bapak ingetin kamu jangan pernah merokok, itu baik. Ayahnya nih Pak, pokoknya kamu jangan pernah merokok, hati-hati. Ternyata setelah makan bapaknya minta dibeliin rokok. Kan ini antara ucapan dengan perbuatan sangat bertentangan. Yang bertanam di anak ucapannya apa perbuatannya? Perbuatannya. Perbuatannya. Itu yang akan lebih melekat di anak adalah perbuatannya. Makanya hati-hati dalam Allah. Maka orang yang senantiasa berkata benar kepada anaknya, kepada anak didiknya, insya Allah Ta'ala itu akan senantiasa melekat pada anak. Ini terutama para guru. Kan guru itu bapak-bapak ini semua guru Pak. Guru terhadap putra-putrinya, guru terhadap lingkungannya. Bukan berarti guru itu hanya di sekolah Pak. Kita semua guru, ya. Kita lebih senior dari anak kita dan generasi kita, kita guru. Contoh, seumpama mohon maaf ya Allah ini yang mulia Bapak Ketua DKM, selalu yang diucapkan sesuai dengan perbuatan itu akan dicontoh oleh generasi berikutnya. Maka hati-hati, jangan sampai merusak kredibilitas kita gitu di hadapan orang lain. Contoh gini yang terjadi, orang bilang insya Allah tapi nggak melaksanakan, kan berarti dia tidak berkata benar. Contoh gini, diundang hadirnya nanti ya, insya Allah, jangan insya Allah dong, iya aja. Ketika ada orang berkata jangan insya Allah dong, iya aja, berarti dia sudah meragukan kata-kata insya Allah orang yang bersangkutan. Kenapa dia ragu? Berarti bukan satu dua kali kalau orang itu bilang insya Allah dia tidak akan datang, gitu kan? Betul ya? Kan berarti kredibilitas dirinya terhadap orang itu sudah berkurang. Kenapa? Karena kata-kata insya Allah. Padahal kaum muslimin itu adalah tidak boleh kata ketika mereka sesuatu kecuali insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Surah Al-Kahfi. Ini kaum muslimin tidak boleh bilang pasti. Tidak ada yang pasti bagi hidup kita kecuali semua atas izin Allah. Tapi kadang-kadang kaum muslimin itu meragukan insya Allah seseorang. Nah, hati-hati Pak. Kalau sudah diragukan itu hati-hati. Oh pasti saya datang. Tidak boleh kata pasti. Itu kan ucapan. Ya. Karena manusia tidak tahu. Kan ada orang yang sudah janji hari ini, tapi ternyata ada halangan. Ketika kata insya Allah konfirmasi, mohon maaf ini ternyata qadarullah ta'ala umpama. Ya. Seperti tiba-tiba qadarullah keluarga ada yang karena musibah. Kan kita pasti ada konfirmasi. Tapi kalau insya Allah karena rencananya memang tidak mau melaksanakan, ini hati-hati. Ya, ini ucapan Pak. Ya. Karena ketika insya Allah itu berarti
kita menggantungkan kepada Allah. Hati kita tahu, Allah tahu tadi. Ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah tahu. Kalau kata insya Allah digunakan hanya sebagai tameng untuk tidak melaksanakan. Hati-hati banget. Justru ketika insya Allah tanggung jawabnya kepada diri kita, kepada Allah, dan juga kepada orang yang kita janjikan. Kemudian jamaah Allah, orang yang menjaga ucapan yang baik, maka insya Allah dia akan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho. Tadi yang tidak Allah ridho apa tadi? Kila wa qala wa qasatu su'al wa du'atul mal. Yang tidak Allah ridho itu, yang Allah benci adalah banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Maka jamaah ini hartanya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sedekah jariyah untuk masjid Al-Jihad. Kemudian yang Allah yang keempat, orang yang senantiasa menjaga ucapannya, dia akan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tadi, surga itu kepada 4 golongan, salah satunya adalah hafidin lisan, orang yang menjaga lisan. Maka jamaah Allah, lebih banyak kita memikirkan ucapan kita ketimbang kita banyak bicara tapi tidak bermakna, ya. Tapi juga jangan diam terus lah. Kenapa diam? Takut salah, itu jangan diam, ya. Kenapa Pak nggak mau ngomong sih Pak? Takut dosa, juga jangan diam, ya. Jadi kalau ditanya harus jawab. Kalau ada yang senantiasa minta nasihat, dinasihati. Jangan juga saum. Apa saum itu? Puasa tidak bicara. Itu saum ya, kalau dalam bahasa Al-Quran dalam surah Maryam ayat 26 itu saum itu artinya puasa tidak bicara, ya. Kalau memang ada kemaslahatan, ucapkanlah, bicaralah. Kemudian yang terakhir jamaah hikmah dengan keutamaan dari menjaga lisan adalah akan meraih kemuliaan, ya. Inilah jamaah Allah, orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Ada 5 keutamaan kalau tidak. Pertama, dia akan diperbaiki amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung akan membaguskan amal-amalnya. Yang kedua, akan dianugerahi maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan dianugerahi keridhaan Allah. Yang keempat, akan dirindukan surga. Dan yang kelima, akan meraih kemuliaan. Inilah hikmah keutamaan bagi orang yang mampu senantiasa hafidin lisan, menjaga lisannya. Maka Rasul bersabda tadi yang saya sampaikan, hadis Imam Bukhari, bahwa salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Maka lisan ini adalah senantiasa membawa kemuliaan, sebaliknya juga bisa membawa kepada ketidakmuliaan atau kesalahan. Maka insya Allah Ta'ala jamaah adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang senantiasa tahu betul di mana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan apa yang kita bicarakan. Ini adalah bagi orang yang senantiasa bijaksana. Orang bijaksana adalah akan tahu betul di mana, kapan dia harus berbicara, dan kepada siapa dia berbicara. Hadirin Allah, maka kesaksian dari Anas bin Malik yang melayani Rasul tahunan, kata Anas bin Malik, tidak pernah ketika Anas melayani menjadi pelayan Rasulullah SAW, Rasul bertanya kenapa dengan terhadap sesuatu hal. Rasul itu contoh gini jamaah Allah, umpama istri bapak telah masak sesuatu, bapak bertanya kenapa mama masak begini, kira-kira enak gak? Bertanya, kan ini sudah dimasakin. Rasul tidak pernah menanyakan demikian kepada Anas terhadap apa yang dilakukan oleh Anas, dalam rangka menjaga perasaan. Maka insya Allah ya Allah, istri kita itu adalah senantiasa akan sangat mulia ketika dimuliakan dengan bahasa. Demikian pula akan sangat mudah tersinggung ketika ucapan kita senantiasa tidak terjaga. Maka jaga lisan kita, insya Allah kita menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian jamaah Allah, silakan mungkin jika ada yang menambahkan dan jamaah yang mulia. Mohon maaf jika banyak khilaf dan salah, karena benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya jamaah Allah, insyaallah materi ini karena sudah materi sangat dipahami oleh jamaah, dan jamaah adalah hamba Allah yang senantiasa sangat hati-hati dalam
kembali kepada seperti semula. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukmin, wujud keimanan